kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kami merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, hingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, Allah yang kami kasihi, kiranya Engkau menempati hati dan pikiran kami, supaya seluruh adik-adik sekolah minggu boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Oke adik-adik sekolah minggu, pengumuman kita pada tanggal 16 Agustus tahun 2020, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik Allah mengampuni segala dosa manusia. Bacaan pertama tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Bacaan kedua 1 Yohanes 1 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Oke adik-adik, yang bertugas hari ini adalah MC-nya, yaitu Kakak Saudur Boru Samosir. Yang pengumuman kakak sendiri, Kakak Rizda Panjaitan. Yang pengkhotbah kita atau yang cerita pada minggu ini yaitu Inang di Belfro El Boru Sinaga. Yang pemusik kita yaitu Kakak Cynthia. Adik-adik sekolah minggu, bacaan pertama tadi yaitu sebagai ayat bulanan kita yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ayo adik-adik sekolah minggu kita sama-sama mengucapkan 2, 3, ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan buk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke adik-adik sekolah minggu, itulah ayat bulanan kita pada minggu bulan Agustus ini. Sekarang kita belajar bahasa Batak. Yang pertama, kebenaran. Bahasa Bataknya yaitu hasitongan. Yang kedua, kejahatan. Bahasa Bataknya hageduhon. Yang ketiga, menyucikan. Bahasa Bataknya payason. Yang keempat, mengampuni. Bahasa Bataknya manesa. Yang kelima, pendusta. Bahasa Bataknya pargabus. Oke, itulah adik-adik sekolah minggu pengumuman kita pada hari ini. Shalom. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Inang di Belfro, kita angkat satu pujian yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Musik. Oh, darah Tuhanku, sumber
kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan untuk setiap waktu, kesempatan, dan juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, sekolah minggu yang ada di HKBP Lubuk Baja pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Oleh sebab karena virus corona yang belum reda sampai saat ini, kiranya Tuhan yang membimbing hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh berdiam di dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami Tuhan, diamlah di dalam hati kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat semuanya. Adik-adik, dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-8 hingga berakhir pada ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 hingga berakhir pada ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 tentang Allah mengampuni segala dosa manusia. Mari adik-adik yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membacanya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan dengan baik. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum saya lanjutkan, mari kita melihat dulu satu video yang akan ditayangkan untuk mempermudah kita untuk dapat mengerti apa pesan dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita lihat. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak
Apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Nah, adik-adik, bagaimana cerita dari video tersebut yang sudah kita lihat? Ternyata semua manusia itu pernah melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan. Sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu orang tua kita, kakak, abang, adik, dan orang-orang di sekitar kita pasti pernah melakukan kesalahan, pelanggaran dalam kehidupannya. Ingat apa pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Kaleb dan Sofia dalam video tersebut? Masih ingat adik-adik? Saya ingatkan kembali ya. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Kaleb, dia mengambil dan memakan es krim kakaknya tanpa permisi. Artinya perbuatan itu sama dengan namanya mencuri, yaitu mengambil yang bukan milik kita sendiri. Itu adalah dosa. Mengambil yang bukan milik kita sendiri, itu adalah dosa. Ayo adik-adik, siapa yang pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya? Yang kedua, kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Kaleb, dia merusak mainan kakaknya dan mencoret buku nyanyian kakaknya. Itu juga tidak baik. Sebab kita harus menjaga dan merawat apa atau barang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Kaleb, dia masuk ke kamar kakaknya tanpa permisi. Itu juga termasuk salah satu perbuatan yang tidak sopan. Nah, tetapi kakaknya yang bernama Sofia juga melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Dalam video tadi ada 3 pelanggaran yang dilakukan kakaknya. Yang pertama, tidak mau memberesin kamar tidurnya ketika dia bangun. Kakaknya Sofia pernah tidak memberesin kamar tidurnya ketika dia bangun. Yang kedua, kakaknya Sofia juga pernah tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Dan dia juga pernah tidak menyuci piring membantu orang tuanya. Artinya, Kaleb dan Sofia sama-sama pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pelanggaran atau kesalahan itu
itu juga adik-adik disebut dengan dosa. Disebut dengan dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat tidak dengan cerita bagaimana manusia yang pertama yang bernama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana manusia yang pertama bernama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka telah melanggar perintah dari Allah. Mereka telah melanggar perintah dari Allah. Mereka telah memakan buah larangan yang sudah Allah perintahkan, yang sudah Allah larang supaya jangan dimakan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka juga mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan kita juga adik-adik ikut merasakan dari perbuatan Adam dan Hawa. Kita merasa kesulitan menghadapi hidup. Kita bersusah payah untuk mencari makan. Dan kita juga semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Kita juga sering membuat hati Tuhan marah oleh karena perbuatan dan sikap kita yang sering berbohong, yang sering mungkin pernah mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Kita juga mungkin pernah malas berdoa dan sekolah minggu. Kita juga malas dalam membantu orang tua. Ingat loh adik-adik sekolah minggu, setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap kejahatan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan ganjaran akibat dari dosa, akibat dari kesalahan, akibat dari kejahatan yang kita lakukan. Kita pasti akan dihukum. Coba adik-adik dibuka Alkitabnya di Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan di sana, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu sama dengan kematian. Jadi upah dari dosa adalah kematian yang harus diterima oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran. Tapi adik-adik tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Mengapa? Karena firman Tuhan hari ini dalam ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam video tadi, ketika Kaleb melakukan kesalahan, dia minta maaf kepada kakaknya, sehingga hubungan mereka kembali menjadi
baik lagi antara kakak dan adik, tidak bertengkar lagi, tidak bermusuhan lagi. Allah juga demikian. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, ketika kita melakukan sesuatu kejahatan, ketika kita melakukan dosa, datanglah kepada Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan kita hukuman atas apa yang sudah kita perbuat, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dosa, datanglah kepada Tuhan sebelum hukuman didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Dia pasti akan mengampuni. Dia pasti akan mengampuni kesalahan kita. Dia pasti akan mengampuni dosa kita. Asalkan adik-adik sekolah minggu kita mau bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, jadilah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak pembawa terang, anak-anak yang disukai oleh Tuhan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang kami dengarkan, yang mengajari kami Tuhan untuk mengakui dalam kehidupan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang pengampun, pengasih, yang mengasihi dan mengampuni dosa-dosa manusia yang datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan dosa, dan yang mau bertobat meninggalkan kejahatan. Kami juga mengakui Tuhan bahwa kami juga manusia yang lemah, yang tidak luput dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran dan juga dosa. Kiranya Tuhan berkenan dengan doa kami, dengan nyanyian pujian kami, menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di setiap tempat mereka tinggal, agar firman-Mu boleh menjadi berbuah di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dan juga berkati orang tua mereka yang membimbing, yang mengajari, dan yang mencari kebutuhan mereka untuk dapat sampai kepada cita-cita yang mereka inginkan. Berikan kesehatan, berikan juga rezeki yang melimpah yang daripada Tuhan, agar melalui berkat Tuhan semua kebutuhan boleh tercukupkan. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu pada saat ini juga, yang mengajari akan firman Tuhan, membimbing mereka untuk mengenal lebih dalam lagi akan nama Tuhan. Kiranya berikan kekuatan, kesehatan, agar mereka juga boleh Tuhan lebih giat, lebih semangat, lebih bersukacita lagi untuk membimbing anak-anak-Mu yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Jauhkan dari kehidupan kami Tuhan segala ancaman bahaya, juga segala penyakit, agar kami boleh bersukacita dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan boleh lebih bersukacita lagi dalam melakukan setiap kebaikan dan melanjutkan segala kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Ampunkan kami Tuhan dari setiap pelanggaran yang kami lakukan.
melalui darah-Mu yang kudus. Dan juga doa kami ini kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Bagaimana adik-adik cerita Inang tadi? Bagus kan? Nah, kita harus menghidupi firman yang barusan diberikan oleh Inang Bibir Pro. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikannya, kita ucapkan dulu janji kita buat Tuhan. Ayo angkat semua persembahannya, adik-adik yang di rumah angkat persembahannya. Kita ucapkan sama-sama ya. Leono Kudo 1, 2, 3, ya. Leono Kudo beleaku derata dan marga saudisi. Baiklah, kita angkat pujian yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Marolo polo tatiki. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Selamat